Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan teman-temanku sekalian dimanapun berada, pada pagi hari ini di mana saya membuat video ini, saya membiasakan diri untuk membaca kitab atau membaca buku. Dan kebetulan selama 1 minggu ini saya membiasakan diri untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebenarnya sudah sampai halaman 80 sampai 90. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mungkin saya akan informasikan kepada teman-teman hasil bacaan saya di awal-awal bacaan saya, yaitu terkait dengan pembahasan ilmu yang wajib dipelajari menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 26 cetakan Darul Fikr yang saya baca ini, beliau mengatakan bahwa para ulama terdahulu sudah berbeda pendapat tentang ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Kata Al-Ghazali, "Wakhtalafan nasu fil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslimin." Para ulama sudah berbeda pendapat tentang ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim. Masing-masing dari kelompok mengklaim bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmunya. Ahli tauhid mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu tauhid. Ahli fikih mengatakan, atau fuqaha, ahli jurisprudensi mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu fikih. Ahli kalam mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu kalam. Ahli hadis mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu hadis, lain sebagainya. Mereka berbeda pendapat tentang ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seseorang. Tapi yang menarik, Imam Al-Ghazali membuat satu kesimpulan. Menurut Imam Al-Ghazali, dari perbedaan pendapat tentang ilmu yang pertama kali wajib tadi, menurut Al-Ghazali yang pertama kali wajib adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang dan menjadi bebannya. Contoh, seseorang yang sudah kewajiban untuk zakat, maka yang pertama kali wajib bagi dia adalah mempelajari tentang ilmu zakat. Bagi orang yang berkewajiban untuk berpuasa, maka dia wajib mempelajari ilmu puasa. Termasuk di dalam juz 2 Imam Al-Ghazali tentang kasab mengatakan bahwa ilmu tentang usaha, tentang cara berdagang, hukumnya adalah wajib dan fardu ain bagi setiap orang yang sudah melakukan perniagaan atau perdagangan. Orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia bisnis, dia wajib mempelajari ilmu bisnis, kata Imam Al-Ghazali. Supaya apa? Supaya mereka tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, dari banyak perbedaan pendapat tadi, Imam Al-Ghazali bisa menyimpulkan bahwa ilmu yang wajib itu ternyata adalah ilmu yang dimana kewajiban agama, dimana perintah agama sudah menjadi kewajibannya. Saya sudah berkewajiban untuk melakukan sholat, maka saya wajib mempelajari tentang ilmu sholat. Seseorang sudah berkewajiban untuk melakukan haji, dia wajib mempelajari tentang ilmu haji, lain sebagainya. Jadi tidak berdasarkan kepada ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ini, tidak. Tapi disesuaikan dengan kondisi setiap muslimnya itu. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali di halaman selanjutnya membahas atau mengkategorisasikan ilmu yang wajib dan ilmu yang bersifat tidak wajib. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu terbagi dua. Pertama ada yang disebut ilmu syar'i dan yang kedua adalah ilmu ghair syar'i. Oke, teman-teman semua, teman-teman bisa sependapat atau tidak dengan pendapat Imam Al-Ghazali ini, termasuk saya.
Saya juga bisa sependapat dan saya juga tidak bisa sependapat dengan Imam Al-Ghazali untuk secara keseluruhan. Tidak apa-apa, ini dunia akademik. Dan Imam Al-Ghazali akan senang melihat ketika kita menyanggah atau memberikan kritik dan ketidaksetujuan kita terhadap karangannya atau terhadap karyanya. Nggak masalah. Di dalam dunia akademik nggak masalah perbedaan pendapat ini. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu syar'i, ada ilmu ghair syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang dihasilkan dari seorang pembuat syara, yaitu Allah dan Rasul. Itu ilmu syar'i. Tidak melalui proses eksperimen, juga tidak melibatkan akal, juga tidak melibatkan verbal. Itu adalah ilmu syar'i. Jadi hanya bersumber pada wahyu, itu namanya ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i itu kata Imam Al-Ghazali, kulluha mahmud. Seluruhnya adalah terpuji. Nah, sekarang tentang ilmu ghair syar'i atau laisat bi syar'in, ilmu yang tidak termasuk kategorisasi syara. Sekali lagi teman-teman bisa setuju atau tidak dengan pendapat Al-Ghazali yang mengkategorisasikan ilmu ini. Ada banyak tokoh yang tidak setuju dengan pendapat Al-Ghazali dan kategori-kategori yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Bagi sebagian tokoh ilmu itu tidak bisa dibeda-bedakan. Ilmu agama, ilmu umum tidak bisa. Karena semuanya bersumber dari Allah. Tapi Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu-ilmu itu ke dalam beberapa kategorisasi atau ke dalam beberapa klasifikasi. Nah, ilmu yang laisat bi syar'iyatin atau yang bukan syar'a, kata Imam Al-Ghazali, ada yang bersifat terpuji, ada yang tercela, ada yang hanya sebatas mubah atau boleh-boleh saja. Fal mahmud ma yartabitu bihi masalihu umurid dunya. Jadi ilmu yang terpuji adalah ilmu yang bisa dijadikan sebagai pelantara, sebagai dzari'ah, sebagai wasilah, sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan duniawi. Katibbi wal hisab, seperti ilmu kedokteran dan ilmu tentang matematika, ilmu tentang fisika. Itu adalah ilmu mahmud semuanya, ilmu yang terpuji tapi bukan syar'a, tapi terpuji. Wa dzalika yanqasimu ila ma huwa fardu kifayatin wa ila ma huwa fadilatun wa laysat fi faridatin. Nah, ilmu yang terpuji ini ada yang hukumnya fardu kifayah. Jadi ilmu yang ghair syar'i, ilmu yang bukan syar'i ini sifatnya ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang juga sebatas mubah. Nah, yang terpuji ini ada yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah, ada yang tidak fardu kifayah, hanya sebatas fadilatun atau keutamaan atau dianjurkan. Yang fardu kifayah, ingat, fardu kifayah itu seperti ilmu tentang kedokteran, matematika. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu kedokteran itu adalah hukumnya fardu kifayah bagi muslim. Jadi tidak sampai wajib bagi setiap individu, tapi kewajibannya ya kewajiban kolektif. Hukumnya fardu kifayah loh. Nah, kenapa ilmu kedokteran adalah hukumnya fardu kifayah? Kata Al-Ghazali, idh huwa daruriyun fi hajati baqail abdan. Karena dia adalah kebutuhan primer setiap orang dalam menelisik atau melihat kesehatan badannya. Itu hukum kedokteran, ilmu kedokteran hukumnya fardu karena dia bersifat primer, daruri. Nah, yang fadilah gimana? Dia tidak fardu kifayah tapi fadilah. Ya contohnya seperti at-ta'ammuq fi ilmil hisab. Benar-benar mendalami secara serius sampai ke taraf-taraf yang paling sulit, yang paling detail tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu hisab atau ilmu matematika. Itu adalah fadilah. Yang selanjutnya adalah ilmu madhmum, ilmu yang tercela. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ilmu sihir. Belajar tentang ilmu sihir itu hukumnya madhmum atau tercela. Jadi tidak boleh. Kalau ilmu yang mubah itu contohnya seperti fal ilmu bil asy'ar, ilmu tentang syair, ilmu tentang nazam, ilmu tentang puisi, itu hukumnya adalah
mubah. Nah, teman-teman bisa setuju dengan pendapat Imam Al-Ghazali ini dalam Ihya ini. Saya hanya sebatas menyampaikan, dan saya juga kadang-kadang tidak setuju dengan pendapat Al-Ghazali, tidak masalah. Teman-teman sekalian, satu hal yang menurut saya harus dihindarin oleh kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang terpelajar, adalah mengatakan, kamu ini siapa sih? Bisa-bisanya berbeda pendapat dengan Imam Al-Ghazali. Kamu ini siapa sih? Bisa-bisanya kamu tidak setuju dengan gurumu, dengan para ulama. Nah, ini sebenarnya harus dihindarin. Selama orang itu punya dasar pikiran, punya argumentasi, dia berhak mengatakan dan menyampaikan ketidaksetujuannya. Dan itu boleh dan tidak tercela. Silahkan. Sekian dari saya, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.